Om Swastiastu. Om Awignam Astu Nama Sidha. Om Anubadrah Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas asung kertuaru nugrahanya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat. Pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Niluh Putu Regita Asbi Pramestini, mahasiswa semester 5, Prodi Filsafat Hindu, jurusan Brahma Widya, Staf Negeri Pukuturan Singaraja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah Dharma Wacana dengan judul Pancasrada dalam Kehidupan Sehari-hari. Umat Hindu yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki dua unsur kata, yaitu panca yang berarti 5 dan srada yang berarti keyakinan. Jadi, Pancasrada dapat disimpulkan sebagai 5 dasar keyakinan dalam kita beragama Hindu. Kita sudah mengetahui bahwasanya di Bali banyak sekali ada prosesi keagamaan. Namun kita tidak mengetahui bagaimana arti atau makna yang tersimpan dalam prosesi keagamaan tersebut. Maka dari itu, melalui ajaran Pancasrada, kita dapat mengetahui ajaran-ajaran dasar dalam agama Hindu. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Bali juga terkenal akan keunikan dari tradisi, budaya, serta agamanya. Karena mayoritas penduduk di Bali itu menganut paham agama Hindu. Di tempat kita berpijak saat ini, di tempat kita bernafas saat ini, di tempat kita melihat saat ini dinamakan Pulau Bali. Bali terkenal akan keindahan alamnya, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dengan 38 provinsi, Indonesia sudah pasti memiliki keberagaman, entah itu dari suku, budaya, bahasa, ras, bahkan juga agama. Di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Di antaranya ada Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik, serta Hindu. Umat Hindu yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia terdiri dari beribu pulau dengan 38 provinsi yang diakui sepanjang sejarah tahun 2023. Di dalam Pancasrada terdapat 5 buah pilar unsur-unsur pembentuknya. Di antaranya ada Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, serta Moksa. Yang pertama yaitu Brahman atau Widisrada, yang berarti yakin terhadap adanya ide Sang Yang Widiwasa. Kita telah mengetahui bahwasanya Tuhan telah menciptakan kita dari alam beserta isi-isinya. Maka dari itu, dalam Pusaka Suci Weda telah dijelaskan Ekam Ewam Adwityam Brahman, yang berarti Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Hal ini harus diyakini karena Tuhanlah yang menciptakan kita semua. Contoh pengimplementasian dari ajaran Widisrada atau Brahman yaitu yang pertama dengan sembahyang tepat waktu atau 3 kali sehari. Pagi jam 6, siang jam 12, dan sore jam 6. Maka dari itu kita sudah meyakini atau mengimplementasikan dari ajaran Brahman. Yang kedua ada Atman atau Atmasrada, yang berarti yakin atau percaya terhadap adanya roh dalam tubuh kita. Atman merupakan percikan terkecil dari Brahman yang disebut dengan roh atau jiwatman dalam tubuh kita. Nah, pengimplementasian dari ajaran Atmasrada ini contohnya ketika kita merawat tubuh kita, yaitu dengan menjaga pola makan, berolahraga ataupun yoga. Itu sudah mengimplementasikan dari ajaran Atman. Yang ketiga ada Karmapala atau hukum sebab akibat. Nah, Karmapala berasal dari 2 unsur kata yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan, sedangkan pala berarti hasil. Jadi Karmapala diartikan sebagai hasil dari perbuatan. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan Karmapala ini yaitu
Jika ada asap berarti ada api. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karma pala itu sendiri. Pada dasarnya, karma pala terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sancita karma pala, yang kedua ada prarabdha karma pala, serta yang ketiga ada kriyamana karma pala. Yang pertama, sancita karma pala, yaitu hasil perbuatan yang kita terima sekarang akibat dari perbuatan kita terdahulu. Lalu ada prarabdha karma pala atau karma pala instan, yaitu apa yang kita berbuat sekarang hasilnya akan kita dapatkan saat itu juga. Yang ketiga ada kriyamana karma pala, yaitu hasil perbuatan yang akan kita terima di kehidupan selanjutnya akibat perbuatan kita yang sekarang. Jadi kriyamana karma pala ini merupakan kebalikan dari sancita karma pala. Yang keempat ada punarbawa. Nah, punarbawa ini merupakan keyakinan terhadap kelahiran yang berulang-ulang. Nah, punarbawa ini dalam istilah Bali disebut dengan numitis. Nah, jadi punarbawa ini terjadi tergantung dari pala atau hasil yang kamu dapatkan sebelumnya. Jika sebelumnya kamu berbuat baik, maka di kehidupan sekarang atau di punarbawa kamu akan terlahir menjadi manusia yang normal. Sedangkan jika kamu dulunya berbuat jahat, maka di kehidupan sekarang kamu akan terlahir menjadi makhluk rendah sekalipun. Contoh pengimplementasian dari ajaran punarbawa ini yaitu sama dengan ajaran karma pala. Jika kamu berbuat baik, maka hasilnya akan baik juga. Tetapi jika kamu berbuat jahat, maka hasilnya akan jahat juga. Yang kelima ada moksa. Nah, moksa ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu urat kata moksha yang berarti kebebasan. Jadi moksa diartikan sebagai terbebasnya Atman dan bersatunya Atman dengan Brahman atau kebebasan dari belenggu duniawi. Nah, moksa ini juga merupakan tujuan akhir dari agama Hindu, sehingga dalam pustaka suci Weda disebutkan yaitu moksatam jagaditam ca iti dharma. Nah, jadi moksa ini dapat ditempuh dengan 4 jalan atau disebut dengan catur marga yoga. Nah, yang pertama ada bhakti marga yoga, yaitu moksa yang dapat ditempuh dengan jalan bhakti atau berdoa ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Yang kedua ada karma marga yoga, yaitu sebuah moksa yang dapat ditempuh melalui jalan karma atau perbuatan. Yang ketiga ada jnana marga yoga, yaitu moksa yang ditempuh melalui jalan pengetahuan. Jadi pengetahuan yang diajarkan itu yaitu pengetahuan suci tentang keagamaan. Yang keempat atau yang terakhir ada raja marga yoga, yaitu jalan yang ditempuh melalui ajaran-ajaran pengendalian indria dalam diri kita atau dengan kita melakukan yoga. Umat Hindu yang berbahagia, tadi telah dijelaskan bahwasanya Pancasrada merupakan ajaran dasar dalam kita beragama Hindu. Jadi kesimpulannya, jika kita tidak mempelajari atau mempercayai ajaran Pancasrada, berarti kita belum beragama Hindu. Kita belum sepenuhnya beragama Hindu, karena agama Hindu itu dari mata turun ke hati. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om. Audio Jungle.